Assalamualaikum teman-teman. Di sini kami akan mempresentasikan atau menampilkan project kami yaitu prediksi gender menggunakan Spark MLlib. Nah, di sini kita juga mengerjakan project ini sebanyak 3 orang, yang dimana anggotanya itu salah satunya saya sendiri, yang kedua itu ada Andi Jihan, dan yang terakhir ialah Nadifa Dwi Haryadi. Nah, di sini kami akan mempresentasikan dan mendemonstrasikannya. Tapi sebelum itu kita akan mengetahui atau teman saya akan menjelaskan tentang apa itu Spark dan tentang apa itu Spark MLlib dan tools-tools yang kami gunakan dalam proyek kali ini. Dan untuk dari apa itu Spark dan apa itu Spark MLlib, saya akan serahkan kepada teman saya. Nah, jadi project yang kami buat ini adalah prediksi gender menggunakan Spark MLlib berdasarkan umur, tinggi badan, berat badan, dan profesi. Nah, jadi dalam project yang kami buat ini kami menggunakan dataset dari Kaggle yang bersumber dari Kaggle. Nah, di project ini juga kami menggunakan Apache Spark, yang dimana di dalam Apache Spark ini terdapat beberapa komponen yang kami ambil itu dalam komponen tersebut yaitu Spark MLlib. Nah, jadi Apache Spark itu sendiri adalah framework komputasi terdistribusi yang dapat memproses data dalam skala yang besar. Nah, jadi dalam Apache Spark ini kami menggunakan Spark MLlib karena sesuai dengan tujuan project kami, yaitu untuk membangun model klasifikasi yang nantinya model ini akan kami gunakan untuk memprediksi gender berdasarkan umur, tinggi badan, berat badan, dan profesi. Nah, jadi kami menggunakan Spark MLlib ini untuk membangun model klasifikasi, yang dimana dalam model klasifikasi ini kami menggunakan beberapa parameter, yaitu umur, tinggi badan, berat badan, dan profesi sebagai parameter, sehingga nantinya dari parameter-parameter tersebut akan menghasilkan output, yaitu prediksi gender. Nah, saat pengerjaan project jadi kami berhasil membangun model klasifikasi untuk memprediksi gender serta melatih dan mengevaluasi pemrosesan, yaitu random forest dan gradient boosting, yang dimana memberikan hasil akurasi yang memuaskan, serta model dan transformer yang digunakan disimpan untuk prediksi di masa yang akan datang. Nah, selanjutnya berangkat dari pembahasan sebelumnya Apache Spark dan Spark MLlib, kita harus mengetahui nih apa sih Apache Spark dan Spark MLlib itu. Nah, jadi Apache Spark ini adalah framework atau kerangka kerja komputasi cluster open source yang dirancang untuk pemrosesan data skala besar. Nah, jadi dalam Apache Spark ini juga menyediakan API tingkat tinggi untuk pemrograman di berbagai bahasa seperti Java, Scala, Python, dan R. Nah, selanjutnya yaitu ada komponen utama pada Apache Spark. Nah, di sini terdapat 5 komponen utama, yaitu yang pertama ada Spark SQL, yaitu untuk menjalankan query SQL pada data yang terstruktur dan semi terstruktur. Yang kedua ada Spark Streaming untuk menganalisis data atau memproses data streaming secara real time. Yang ketiga yaitu komponen Spark MLlib atau komponen yang kelompok kami gunakan, yaitu library machine learning yang mendukung model klasifikasi, clustering, filtering, kolaborasi, dan regresi. Dan yang keempat yaitu Spark GraphX atau pemrosesan grafik untuk membuat, memanipulasi, dan mengolah grafik seperti traversal, agregasi, dan transformasi. Dan yang terakhir ada Spark Core. Nah, jadi Spark Core ini adalah inti dari
Spark yang dimana menyediakan fungsionalitas dasar untuk distribusi dan paralelisme. Nah, selanjutnya apa sih itu Spark MLlib? Nah, jadi Spark MLlib atau Spark Machine Learning Library sesuai dengan namanya. Jadi Spark MLlib ini pustaka atau library machine learning yang menyediakan berbagai algoritma dan utilitas yang terkait untuk membangun dan mengimplementasikan model machine learning yang berkualitas dan berkecepatan tinggi. Nah, MLlib juga machine learning library ini juga mendukung tugas-tugas seperti klasifikasi, filtering kolaboratif, regresi dan juga clustering. Nah, dalam Spark MLlib ini juga beberapa primitif pembelajaran mesin tingkat rendah seperti algoritma pengoptimalan penurunan gradien generik juga ada di MLlib. Oke, pada proyek ini, yang mana proyek ini mengenai prediksi gender menggunakan Spark MLlib. Kami menggunakan beberapa tools di dalamnya. Yang pertama VirtualBox, yang kedua Spark MLlib, yang ketiga Python, dan yang terakhir Jupyter Notebook. Di mana tools yang pertama itu VirtualBox. Yang mana VirtualBox itu sendiri merupakan perangkat lunak virtualisasi yang memungkinkan user untuk menggunakan sistem operasi lain di dalam sistem operasi utama. Alasan kami menggunakan tools ini karena free dan open source. Yang kedua karena mendukung berbagai OS atau sistem operasi. Yang ketiga mendukung berbagai format disk virtual seperti VDI, VMDQ, VHD, dan lain sebagainya. Dan alasan yang terakhir atau kelebihan dari VirtualBox itu karena VM-nya mudah untuk dipindahkan dan disalin ke komputer lain. Untuk tools yang kedua, Spark MLlib, yang mana Apache Spark MLlib merupakan library machine learning yang berjalan di atas Apache Spark, di mana Apache Spark itu sendiri merupakan framework pemrosesan data yang menyediakan alat untuk menjalankan algoritma machine learning untuk menganalisis sebuah data. Kelebihan atau alasan kami menggunakan Spark MLlib ini dikarenakan jika ada sebuah data yang memiliki skala yang besar, dapat Apache Spark ini dapat menanganinya dengan cepat dan efisien. Yang alasan yang kedua, karena Spark MLlib ini, Apache Spark ini dapat mengintegrasikan data dengan mudah. Dan alasan yang terakhir, karena Apache Spark ini menyediakan berbagai algoritma machine learning dan mempermudah kami dalam mengerjakan proyek ini. Tools yang ketiga ada Python, di mana Python ini bahasa program dengan sintaks yang sederhana dan mudah dipahami, serta memiliki banyak framework yang kuat untuk machine learning, yang digunakan untuk pemrosesan data, pengembangan data, dan lain sebagainya. Untuk kelebihan dan alasan kami menggunakan Python ini, dikarenakan kami telah beberapa kali menggunakan Python, dan kami lumayan bisa menggunakan bahasa programan ini. Yang kedua, karena memiliki ekosistem library yang kaya dan terus berkembang, sehingga mempermudah kami mengembangkan dan mengimplementasikan modern machine learning. Yang ketiga, karena seperti Apache Spark, Python juga mengintegrasikan antara analisis data dan machine learning dengan mudah. Dan tools yang terakhir yaitu Jupyter Notebook, di mana Jupyter Notebook ini adalah aplikasi web open source yang memungkinkan pengguna atau user untuk membuat berbagai dokumen yang berisi sintaks yang mendukung lebih dari 40 bahasa programan. Kelebihan dari Jupyter Notebook atau alasan kami menggunakan Jupyter Notebook ini karena kombinasi kode atau program, visualisasi, dan teks naratif dalam satu dokumen membuatnya lebih ideal untuk dokumentasi dan pelaporan hasil, alias dalam visualisasi datanya itu dapat dimengerti dengan mudah oleh orang yang tidak terlalu paham mengenai machine learning atau cara membaca data yang Nah, untuk alasan yang terakhirnya itu, kenapa kami menggunakan Jupyter Notebook? Karena mendukung berbagai library visualisasi data dan memungkinkan pembuatan grafik dan plot yang membantu kami dalam menganalisis atau pemahaman data.
Mungkin itu saja mengenai penjelasan mengenai tools yang kami gunakan selama proyek ini berlangsung. Untuk programnya akan dibahas oleh teman saya sendiri. Oke, sekarang kita masuk ke tahap yaitu demonstrasi. Nah, di sini kita akan mendemonstrasikan apa yang telah kami prediction menggunakan Spark MLlib. Nah, di sini kita langsung saja dengan memulainya untuk membuka Jupyter Notebook-nya. Nah, bisa kita lihat di sini. Kita masuk ke servernya atau VM-nya. Nah, di sini untuk menjalankan Jupyter Notebook-nya kita cukup menjalankan dengan perintah pyspark seperti ini. Nah, untuk tutorial download-nya dengan apa yang tools-tools yang kami buat itu bisa kalian lihat di YouTube, itu banyak tutorial di sana. Nah, di sini saya sudah install dan hanya menjalankan langsung saja Jupyter Notebook-nya dengan perintah pyspark. Lalu kita jalankan. Nah, di sini kita sudah jalan. Nah, untuk membuka Jupyter Notebook-nya itu kita cukup membuka di web dengan IP dari IP server yang kita dapat. Nah, di sini IP server yang saya itu 192.168.56.107 dan tentunya dengan port yang telah kita setting pada saat kita menginstal Jupyter Notebook-nya. Nah, berikut. Oke, di sini kita telah masuk di Jupyter Notebook-nya dan langsung kita buka saja dari file Python yang telah saya buat. Di situ dengan ini. Nah, di sini banyak sekali kode-kode yang telah kami buat untuk mengakumulasikan tugas dari yang kami buat, yaitu gender prediction. Oke, kita melangkah ke penjelasan code-nya di tiap-tiap selnya. Oke, di sini bisa kita lihat pada sel pertama. Di sini pada sel pertama itu kita mengimpor berbagai modul dari pustaka pyspark yang kita butuhkan. Nah, di sini banyak modul yang bisa kita lihat pada layar. Nah, di sini modul-modul ini termasuk untuk pengolahan data, transformasi fitur, pembuatan model, evaluasi, dan tuning model. Dan ini adalah persiapan dasar untuk analisis data kita ke depannya. Nah, kita berlanjut di sel kedua. Nah, di sini Spark Session dan kita di sini di sel kedua ini kita membuat sesi Spark-nya atau memulai sesi dari Spark-nya dan juga kita memuat file data kita. Nah, di sini file data saya itu bernama gender CSV. Nah, di sini kita menggunakan opsi untuk menyertakan header dan menginfer jenis data secara informasi, dan tentu kemudian kita akan memilih kolom-kolom yang relevan untuk analisis kita, yang dimana itu seperti gender, umur, tinggi badan, berat badan, dan profesi. Nah, berlangkah ke sel ketiga. Nah, ke sel ketiga ini kita mengubah kolom gender yang dimana itu menjadi nilai numerik menggunakan string indexer. Nah, ini karena pada model machine learning lebih baik itu bekerja dengan data numerik, dan kita juga melakukan hal yang sama pada kolom profesi, mengubahnya menjadi indeks numerik. Berlangkah ke sel keempat. Di sel keempat ini kita menggunakan one hot encoder. Nah, one hot encoder ini untuk mengubah indeks dari kolom profesi atau occupation menjadi vector binary. Nah, ini penting untuk memastikan bahwa model tidak memperlakukan nilai numerik secara nilai ordinal. Selanjutnya itu kita menggabungkan semua fitur menjadi satu vektor fitur menggunakan vektor assembler. Nah, di sel kelima ini kita melakukan atau menstandarisasi fitur-fitur kita menggunakan standar scalar. Nah, ini paling penting juga karena fitur dengan skala yang berbeda dapat memengaruhi kinerja model. Setelah itu, kita memilih kolom yang sudah disediakan dan mengubahnya menjadi
features atau secara konsisten. Nah, di sini dari data dari sel ke-6 bisa kita lihat outputnya. Nah, di sini di sel ke-6 itu kita memeriksa distribusi label dalam dataset. Nah, ini untuk membantu kita memahami apakah dataset kita itu seimbang atau tidak. Dan tentu dengan mengecek seimbang atau tidak, ini merupakan faktor penting dalam pelatihan model machine learning. Kita berlanjut ke sel ke-7. Nah, sel ke-7 ini kita memisahkan data berdasarkan label, yaitu female dan male. Dan kita juga menghitung jumlah data dalam setiap kelompok yang digunakan dalam proses oversampling pada sel berikutnya. Oke, pada sel berikutnya yaitu sel ke-8. Nah, di sini pada sel ke-8 itu kita melakukan oversampling pada kelas minoritas untuk menyeimbangkan dataset kita. Jadi, kelas-kelas yang memiliki sedikit itu akan kita seimbangkan dengan data yang lebih banyak. Nah, ini penting karena machine learning ini seringkali bias terhadap kelas mayoritas jika dataset tidak seimbang. Dan itu tentu kita harus seimbangkan dengan melakukan oversampling. Dan setelah itu kita memeriksa kembali distribusi data untuk memastikan keseimbangan data kita. Oke, kita berlanjut ke sel ke-9. Nah, pada sel ke-9 ini kita membagi data yang seimbang itu menjadi set pelatihan atau pengujian. Nah, selanjutnya itu kita mendefinisikan dua model machine learning. Nah, di sini kita membuat dua model machine learningnya, itu random forest dan gradient boosting. Nah, di sini itu kita juga membuat parameter grid untuk masing-masing model untuk keperluan tuningnya. Kita berlanjut ke sel 10. Nah, pada sel ke-10 ini kita membuat cross validator untuk masing-masing model dengan menggunakan 5-fold cross validation. Nah, ini untuk membantu kita dalam memilih parameter terbaik untuk model berdasarkan evaluasi performa pada data yang tidak terlihat selama pelatihan data kita. Berlanjut ke sel ke-11. Nah, pada sel ke-11 ini kita melihat model random forest atau gradient boosting menggunakan cross validation pada set pelatihan. Nah, hasilnya pada sel ini adalah model terbaik yang dipilih berdasarkan evaluasi selama cross validation di sel sebelumnya. Nah, di sini kita masuk ke sel ke-12. Nah, di sel ke-12 ini kita membuat prediksi pada set pengujian menggunakan model yang telah kita buat sebelumnya, menggunakan random forest dan gradient boosting. Dan kita juga menampilkan beberapa hasil prediksi untuk melihat performa awal dari kedua model tersebut. Dan bisa kita lihat output dari layar itu. Dan itu hasil dari performa awal dari kedua model yang telah kita latih sebelumnya. Kita masuk di sel ke-13 dan 14. Nah, di sini kita bisa lihat pada sel ke-13 ini kita mengevaluasi akurasi dari kedua model yang setelah kita latih pada set pengujian tadi. Nah, kita juga mencetak hasil untuk masing-masing model. Nah, setelah itu kita menyimpan model terbaik dan transformer yang digunakan selama pelatihan untuk keperluan prediksi yang akan kita lakukan setelah ini. Nah, dan bisa kita lihat akurasi model dari kedua model pelatihan, yaitu random forest yaitu 0,58 atau 58%, dan akurasi model dari gradient boosting itu 0,62 sekian atau 62%. Nah, kita masuk ke sel ke-15. Nah, di sini itu berfungsi sebagai predict gender atau untuk memprediksi atau sebagai fungsi yang memprediksi gender berdasarkan input yang akan kita berikan. Dan fungsi ini memuat transformer dan model yang telah kita simpan sebelumnya dan mempersiapkan data input dari pengguna yaitu kita dan membuat prediksi berdasarkan model yang telah kita lakukan. Oke, sekarang kita menuju ke contoh penggunaan fungsi dari prediksi gender ini. Nah, di sini kita akan menginput dari inputan umur, berat badan, tinggi badan, dan profesi dari seseorang. Nah, di sini
saya mempunyai satu data yaitu dengan umur 30, tingginya 165 dan berat badannya itu 50 dengan profesi nurse. Nah, di sini saya mengetikkan RF itu berarti menggunakan model dari random forest. Nah, di sini kita langsung jalankan saja dan apa output dari inputan yang saya input. Nah, kalau bisa kita lihat di sini itu ciri-cirinya bisa kita lihat secara logika. Di sini itu akan menjadi seorang perempuan atau female ya. Dan kita langsung coba saja. Nah, di sini kita bisa lihat dari outputnya di sini terdeteksi bahwa inputan yang kita input itu ialah female. Jadi dari data-data ini dengan menggunakan model random forest, nah di situ dia mengatakan bahwa data-data ini itu menunjukkan bahwa dia perempuan. Oke, di sini kita mungkin bisa mengubah dari model yang lain yaitu gradient boosting. Nah, di sini kita cukup mengubahnya menjadi GBT atau singkatan dari gradient boosting. Nah, di sini kita akan menggunakan model dari pelatihan gradient boosting dan apakah hasilnya berbeda atau sama. Nah, coba kita jalankan. Oke, ternyata sama ya. Ternyata dari inputan yang kita input itu berdasarkan dua model pelatihan itu hasilnya sama yaitu menunjukkan bahwa dia itu perempuan. Oke, mungkin itu saja dari demonstrasi yang bisa kami tampilkan. Dan terima kasih juga untuk telah meluangkan waktu kalian untuk mendengarkan presentasi dari kami. Nah, melalui serangkaian yang telah kami jelaskan sebelumnya, kita dapat melihat bagaimana kita mempersiapkan data, membangun model machine learning, dan melakukan evaluasi performa model. Dan juga dengan menggunakan Spark ini, kita bisa mengolah data dalam skala yang besar dan menghasilkan prediksi yang akurat dan efisien. Semoga presentasi ini atau hal yang kami tampilkan ini memberikan wawasan bagi teman-teman sekalian yang bermanfaat tentang proses klasifikasi gender menggunakan metode random forest ataupun gradient boosting yang telah kami gunakan sebelumnya. Oke, mungkin itu saja yang dapat kami tampilkan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.